mulai ya. Jadi posisinya sana. Iya, kameranya. Aduh. Ngomong gini. Iya, ini gitu. Agak nyamping dikitnya loh. News and Rhythm Radio. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, apa kabarnya nih? News and Rhythm Online Radio kembali menjumpai Anda ya di podcast Today Parliamental. Pagi hari ini di Senin 4 Desember 2023 kita langsung siaran dari Cafe Rumah Pohon ya, Jalan Said Blutu nomor 114 Medan. Dan selama 1 jam ke depan ngobrol bersama saya Ami Maulidi, juga narasumber saya sudah hadir di depan saya ini. Kita bakal ngomongin bagaimana sih peran DPRD dalam mendorong kesejahteraan masyarakat selama 1 jam ke depan. Saya sapa dulu narasumber saya, ada Bapak Dr. Haji Ahmad Darwis SAG MA, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi PKS. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Darwis, silahkan pakai mic-nya. Ya, boleh. Udah on. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan jangan lupa bahwa siaran ini bisa Anda akses ya di website kami di newsandrhythm.websiteradio.com. Kemudian sosial media kami saat ini sedang live. Dan jangan lupa bisa didengarkan di Radio Mos FM Medan. Dan Anda bisa interaktif ya di 081361093928. Ustadz, gimana kabarnya ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus seperti apa nih kegiatan belakangan ini? Sibuk sekali kah atau udah mulai longgar atau seperti apa? Ya, kalau dikatakan sibuk ya tentu sibuk ya, namanya menjelang pemilu ya. Tapi di awal memang sudah sibuk ya, namanya kita sebagai wakil rakyat ya, tentu kita banyak berinteraksi ya, menyahuti tentang masukan-masukan dan persoalan yang dihadapi. Dan ini sudah masuk tahun kampanye ya, kesibukan kita juga semakin bertambah. Jadi makin sibuk ya sebenarnya Ustadz ya. Yang dari awal kesibukannya itu adalah untuk konstituen, kalau sekarang jadi bertambah juga karena dalam masa kampanye. Nah, kita sempat ngobrol kemarin ya di Agustus kalau tidak salah itu, bahwa Ustadz ini punya salah satu program yaitu cukur keliling ya, kalau setiap hari Jumat. Saya mau update dulu dong Ustadz, itu gimana tuh program itu? Program potong rambut. Nah, potong rambut pangkas gratis itu kita lakukan bergantian. Tetapi memang tidak bisa kita jadwalkan sesuai keinginan kita, tetapi sesuai dengan permintaan. Nah, yang sering kita lakukan itu di masjid. Nah, di masjid dari mulai zuhur sampai selesai asar lah, menjelang maghrib. Nah, jadi kita menghadirkan tukang pangkas, owner ya, langsung ownernya yang hadir. Nah, kemudian beserta dengan anggotanya dan ya peralatan yang apa adanya lah ya. Nah, tidak semewah yang seperti barbershop ya kan. Nah, tetapi alhamdulillah dari mulai pisau cukur, gunting, ketam, kursi, sisir dan kain untuk pangkas itu semua sudah disiapkan. Oke. Terakhir kali kapan nih Ustaz agenda potong rambut gratis ini? Terakhir kemarin itu kurang lebih sebulan yang lalu lah, terakhir di Medan Baru kita buat di sekolah juara itu. Oh, jadi nggak melulu di
masjid ya, tapi di sekolah juga. Ya tergantung situasi. Ada, tapi yang awalnya dulu selalu di halaman masjid. Alasannya apa? Karena di masjid itu orang sholat zuhur, sholat asar kan pasti di masjid. Nah, jadi banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari pangkas. Oke. Nah, selain program dari cukur gratis yang Ustadz galang gitu kan, lalu berkunjung ke konstituen di dapil gitu pada saat reses dan juga kegiatan lainnya, Ustadz, apa nih biasanya yang paling sering konstituen itu apa ya keluhkan dan yang biasanya sering Ustadz advokasi itu problem apa sih Ustadz? Kalau ketika kita reses menyerap aspirasi dari masyarakat itu yang selalu ya kita hadapi ya persoalan itu ya masalah ya kondisi ekonomi lah, terutama harga sembako yang tinggi. Nah itu selalu itu. Nah yang kedua ya masalah banjir ya, apalagi di dapil kita kan kota Medan. Hujan sedikit banjirnya kemana-mana. Nah itu yang selalu dirasakan. Yang ketiga tentang bantuan yang tidak tepat sasaran. Ada namanya apa, bantuan program keluarga harapan itu yang kaya-kaya dibantu, yang rumahnya bagus, yang ini yang layak lah gitu dari sisi kondisi rumah. Sementara yang susah, yang miskin, ini kadang sedih kita melihatnya. Apakah petugas aparat dari tingkat lurah, dari Kepling apa nggak melihat gitu secara kasat mata kondisi warga yang memang benar-benar membutuhkan bantuan gitu. Ini yang selalu kita hadapi. Oke, lalu seperti apa Ustadz upaya yang Ustadz lakukan, yang DPRD lakukan atas tadi keluhan-keluhan masyarakat yang sebenarnya ini adalah hal-hal fundamental yang mendasar tapi memang terus terjadi nih Ustadz? Iya. Jadi yang harus kita lakukan, masyarakat juga harus perlu diberikan pemahaman. Masyarakat ini kan kalau terjadi berbagai persoalan kan ngeluhnya ke dewan. Nah, apalagi ya karena kita sebelum jadi dewan pun sudah dekat dengan warga masyarakat. Jadi otomatis ya semua itu keluhannya disampaikan ke kita. Nah, kita kasih pemahaman kepada warga masyarakat bahwa dewan itu tidak seperti eksekutif, seperti kepala pemerintah, katakanlah wali kota, bupati atau gubernur. Dewan ini ya tugasnya itu kan legislasi, kemudian budgeting dan controlling, pengawasan kan. Nah, itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita mengawasi ya, kemudian mendorong ya agar bagaimana pemerintah ya menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, kemudian memberikan bantuan ya agar tepat sasaran gitu kan. Nah terkait dengan sembako ini kan udah nasional ya kan. Nah jadi artinya ya kalau kita ingin berubah maka perubahan itu harus dilakukan secara komprehensif. Nah, bagaimana? Ya, tentu di pemilu yang akan datang kita semua ya sebagai warga masyarakat ya di mana kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Maka ya kita harus memilih pemimpin. Nah, saya bilang, jadi kita tidak boleh acuh tak acuh atau tidak berpartisipasi masa bodoh dengan masalah pemilu, karena ini kan partisipasi warga masyarakat kan diharapkan semua bisa ya memberikan pilihannya untuk melakukan perubahan. Tentu yang dipilih yang bisa memberikan perubahan. Oke. Nah, begitu. Nah, Ustaz, tadi bahwa tugas dari dewan itu berbeda dengan eksekutif gitu. Jadi apa yang mereka mungkin apa yang konstituen keluhkan tidak bisa serta-merta langsung diupayakan saat itu. Tapi kan tetap ada
bagaimana sih sebenarnya respon dari masyarakat pada saat ada keluhannya yang mungkin cukup lama untuk bisa terrealisasi, dan pergolakan itu gimana Ustaz menghadapinya? Ya kalau pergolakan ya kita hadapi biasa saja. Artinya kita sampaikan kepada warga masyarakat bahwa yang menjadi persoalan yang mereka sampaikan ke kita itu sudah kita catat, kemudian kita sampaikan. Kita kan ada, kalau di DPR di Sumut kan ada rapat paripurna, itu hasil dari reses itu diparipurnakan. Nah, tinggal bagaimana kebijakan pemerintah untuk menyahuti persoalan-persoalan yang ada. Nah, kalaupun masih tetap berjalan terus, nah kita sebagai anggota DPR tidak lantas kemudian diam. Nah, itu udah selesai. Nah, tetap kita memberikan pengawasan, kontrol ya terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Melalui apa yang bisa kita lakukan? Ya mungkin bisa melalui media, kita sampaikan melalui media online, surat kabar misalnya, atau melalui video, nah dan lain sebagainya. Atau bisa juga, kalau DPR ini kan dia bisa melakukan RDP sebenarnya, rapat dengar pendapat. Tapi kalau untuk persoalan Medan, tentu yang bisa melakukan ini anggota DPRD Medan. Kalau kita di DPRD Sumut, ya itu tingkatannya yang di Sumut. Nah, kita melakukan RDP itu di tingkatan Sumut. Nah, walaupun kita dapil kita Medan, ya paling-paling kita mendorong, mendesak, ya berharap agar pemerintahan Kota Medan bisa menyelesaikan itu. Melalui media kita sampaikan, melalui anggota DPRD Kota Medan juga sudah kita sampaikan. Nah, itulah yang kita lakukan. Baik. Nah, fungsi dari DPRD tadi kan adalah bagaimana mewakili rakyat untuk bisa memberikan hak-haknya, untuk tentu saja untuk kesejahteraan. Nah, Ustaz, tadi dari problem-problem fundamental yang memang masyarakat alami, soal ekonomi, kemudian tadi kalau Medan banjir, bantuan, biasa juga kesehatan BPJS, apa nih Ustaz yang saat ini ataupun keluhan-keluhan masyarakat yang cukup unik nih, yang cukup agak struggle untuk mengupayakannya, mengadvokasinya, apa nih Ustaz? Dan sekarang lagi apa juga nih yang dikeluhkan, yang lagi Ustaz advokasi? Kalau saat sekarang ini keluhan yang sering, yang unik sepertinya nggak ada. Ya karena sama aja itu persoalannya. Tapi yang baru-baru ini itu banyak kekhawatiran orang tua terhadap kasus masalah bullying. Nah, yang membuat orang tua merasa tidak nyaman, ya anaknya juga merasa tidak nyaman untuk hadir ke sekolah, kasus-kasus ini. Nah, itu yang akhir-akhir ini yang dirasakan oleh warga masyarakat. Oke, lalu untuk kasus itu Ustaz, nah ini kan berpengaruh juga nih ya terhadap ketenangan, kesejahteraan juga, soal kasus bullying apalagi di sekolah yang lagi merebak di generasi muda ini. Yang dilakukan DPRD sendiri apa Ustaz? Kalau kita di DPRD Provinsi Sumatera Utara, kebetulan saya di Komisi A, kita akan membuat perda ketertiban dan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ini undang-undang yang akan segera kita sahkan ya menjadi perda. Kita sudah melakukan berbagai studi banding, ada ke Sulawesi, ke DKI udah pernah, konsep-konsepnya sudah diberikan. Cuman karena kulturnya kan beda, DKI itu kan daerah istimewa ya kan. Kemudian kita ke Makassar, Sulawesi, nah itu hampir mirip ya kan. Itu sudah kita dapatkan draftnya, konsep-konsepnya. Kemudian kemarin terakhir ke Jawa Barat, nah itu juga hampir sama lah ya, dengan jumlah kabupatennya, kemudian luas wilayahnya. Nah itu sudah kita dapatkan dan ini lagi berproses. Nah insya Allah nanti
ya, kita akan menjadikan ini sebagai perda, ya, dengan mengundang berbagai instansi OPD yang terkait sebagai leading sektornya, ya, untuk menangani, ya, siapa yang berwenang untuk menangani itu. Itu sudah upaya sebagai dewan, ya. Upaya sebagai anggota Komisi A, sebagai pribadi seorang dewan, ya, kita sudah membuat semacam sikap kita, ya, melalui media. Nah, boleh dilihat di Waspada itu. Nah, saya, ya, berharap kepada semua lembaga pendidikan agar guru, ya, tidak hanya mentransfer ilmu, tapi guru itu harus, ya, menciptakan suasana yang kondusif, ya, memberikan pendidikan, penanaman nilai-nilai karakter, dan harus mendeteksi sejak dini masalah bullying ini. Jangan ditolerir anak-anak biasa seluruh jangan. Itu harus, ya, secara sigap guru itu harus memperhatikan itu, dan jangan dibiarkan, langsung dilaporkan, berikan sanksi. Nah, jadi nggak ada istilah preman di sekolah, kan. Jangan sok jago. Ya. Ya, kan? Jadi memang ini menarik perhatian masyarakat, ya, soal banyaknya kasus bullying ada di sekolah, baik dari tingkat SD, SMP, dan juga di sekolah menengah atas. Ustadz, ini menjadi anggota dewan sudah kurang lebih 4 tahun, ya, dan setahun. Saya kan PAW. Oh, ya, maksudnya untuk Ya, masa jabatan 2019, dan juga instansi baik pemerintah juga sudah mau mengakhiri masa jabatannya, dan sudah 5 tahun lah kita hitung seperti itu, Ustaz. Dalam 5 tahun perkembangan ini, Ustaz, sudahkah Sumatera Utara ini kondisinya lebih baik daripada 5 tahun sebelumnya? Sudahkah lebih baik dalam tingkat kesejahteraan ini, Ustaz? Ya, kalau dilihat bagaimana perkembangannya, apakah sudah baik atau belum, ya tentu sudah ada peningkatan, ya. Tetapi, ya, perlu ada upaya untuk lebih maksimal lagi, ya, terkait dengan kondisi kesejahteraan, ya, warga masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Oke. Ya, perlu ada peningkatan kembali. Tapi secara garis besar, Ustaz juga sudah merasakan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan gitu, ya, Ustaz, ya? Kalau upaya peningkatan ada, tetapi perlu ditingkatkan kembali. Perlu ditingkatkan kembali untuk 5 tahun ke depan. Iya. Oke, sedikit bocoran Ustadz ini untuk yang ke depan akan bertarung kembali kah Ustadz ini? Ya, insya Allah saya diamanahkan DPRD Provinsi Sumatera Utara, Dapil Sumut 2. Dapil Sumut 2. Oke, kita harus break dulu, Ustadz. Dan mendengar jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.